كتاب الله دستوري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini kajian kita dari kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa penamaan atau istilah akidah ketika muncul di masa salaf, penyimpangan akidah pada sebahagian umat Islam, maka untuk menghadapi penyimpangan itu, termasuk dalam penyimpangan akidah, maka mereka menulis kitab-kitab dan mereka menulis kitab-kitab akidah, tetapi mereka menamakan atau memberi judul kitab akidah itu dengan nama As-Sunnah, untuk mempertegas dan menjelaskan bahwa akidah sahihah yang benar itulah sunnah yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat dan kepada umat ini. Dan penyimpangan akidah yang terjadi pada umat ini adalah bid'ah. Dan bid'ah itu hanya bisa dihilangkan dengan memunculkan as-sunnah. Dan sekali lagi, sunnah terbesar ya dalam syariat Islam adalah akidah itu sendiri. Di antara kitab tentang akidah yang diberi nama dengan as-sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menamakan kitabnya dengan As-Sunnah. Kemudian kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Asim, juga kitab akidah, beliau menamakannya dengan As-Sunnah. Di samping As-Sunnah atau nama As-Sunnah, maka sebahagian ulama menamakan akidah itu juga dengan nama lain, yaitu Usuluddin. Usuluddin, usul artinya pokok-pokok, prinsip-prinsip agama, ad-din. Kenapa nama ini dimunculkan sebagai nama dari pembahasan tentang akidah? Wadhalika anna millatan nabi sallallahu alaihi wasallam tanqasimu ila i'tiqadiyat malahu, ya, yang menjelaskan detail bagaimana hukum-hukum jual beli. Sampai sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan, jangan masuk ke pasar tani yang tidak tahu hukum jual beli. Karena ketika orang berdagang berjual beli, dia tidak tahu tentang hukum
jual beli, muamalah dalam hal beli jual beli, maka bisa terjadi tindakan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, riba, ya, zalim, tipu daya, dan seterusnya. Ketika seorang masuk dalam muamalah jual beli, tetapi mereka tidak belajar dan tidak mengetahui hukum-hukum jual beli, itu hal yang dijelaskan oleh dinul Islam. Hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah, pengamalan, dan ibadah yang kita sebutkan tadi disebut dengan faraiyah atau furu'. Ya, kita biasa mendengarkan ini perbedaannya perbedaan furu', ya, bukan usul. Nah, di sini kita bisa mengerti apa maksud usuluddin, yang merupakan nama dari akidah itu sendiri. Ketika kita memahami bahwa di samping usuluddin dalam agama ini, Islam yang lengkap ini, ada pembahasan, ada pengamalan yang sifatnya faraiyah, furu', cabang. Ya, kalau pokok itu ada cabang-cabangnya, maka akidah itu akarnya, ya, asalnya, sumbernya, pokoknya. Beliau mengatakan fahiyah kal-farqin li ilmi al-aqidah li'anna al-aqidata asyrafut ta'at wa li'anna sihhataha syartun fi qabulil ibadatil amaliyah. Di sisi yang lain ada ilmu akidah. Setelah yang sifatnya far'iyah, furu', cabang tadi, yang sifatnya pengamalan tadi, kaifiyat, ada ilmu akidah, ya, ada bahagian akidah, dan akidah itu, ya, asyraful ta'at, bentuk ketaatan kita yang paling tinggi kepada Allah. Iman, keyakinan, prinsip iman, prinsip akidah memang tidak nyata, tidak terlihat, tetapi dialah yang menjadi sebab benarnya amal kita dan diterimanya amal kita. Lianna sihhataha syartun fi qabulil ibadatil amaliyah. Apabila akidah kita benar, prinsip iman kita benar, apa yang tersimpan dalam keyakinan batin hati kita ini benar kepada Allah, iktikad yang kita simpan yang tidak terlihat, iktikad keyakinan yang kita simpan yang tidak terlihat benar, maka akan menjadi benar dan diterima ibadah-ibadah kita yang nampak, yang kelihatan itu dalam bentuk pengamalan. Jadi semua amalan kita, ibadah kita yang terlihat, yang kelihatan, yang kita lakukan, gerakan kaifiyah, itu nanti diterima oleh Allah, bahkan menjadi berarti padanya di sisi Allah kalau benar iktikad kita, benar akidah kita yang menjadi fondasi pengamalan dan ibadah. Ini hal yang penting. Oleh karena itu, seorang yang cerdas, seorang yang benar, dia sangat memperhatikan apa yang terdapat dalam keyakinan, dalam iktikadnya. Karena jika benar iktikad dan keyakinan kita, akidah kita, usul kita,
diterima amal kita, ibadah kita, bahkan sedikit amal kita, sedikit ibadah kita menjadi berat dalam timbangan Allah karena benar akidahnya. Benar akidahnya. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, laisal amalu as-surah al-zahirah faqat. Bukanlah amal itu sekedar apa yang nampak, yang terlihat, kaifiyah, bukan. Tetapi amal itu dimulai dari hakikat, haqaiq yang terdapat dalam hati kita berupa akidah, prinsip-prinsip iman. Apabila prinsip-prinsip dan akidah itu benar, maka akan diterima pengamalan kita, kaifiyat pengamalan kita yang furu' ini. Bahkan timbangannya akan menjadi berat, berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam perkataan salaf, dua orang yang salat di saf yang sama, dua orang yang salat di saf yang sama, perbedaan timbangan pahala mereka di sisi Allah seperti bainal ardi was sama, seperti perbedaannya antara bumi, tanah, dan langit. Kenapa? Karena berbeda apa yang ada di dalam hati mereka. Sama gerakannya, sama gerakannya, di saat yang sama berdampingan. Mari periksa prinsip-prinsip iman dan akidah kita. Karena inilah yang menjadi sebab beratnya timbangan amal kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang yang berdekatan sholat tadi berbeda pahalanya di sisi Allah, padahal sama dalam gerakan dan kaifiyah. Lifarqi lima fi qulubihima, karena perbedaan yang ada di antara kedua hati mereka, yaitu akidahnya, prinsip imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza fasadatil aqidatu lam tuqbal ibadatu. Jika akidah kita rusak, ya, akidah yang rusak, yang karena adanya kerusakan dan penyimpangan akidah ini, salafus saleh menulis kitab tentang akidah dan mereka memberi judul kitab itu dengan kitab As-Sunnah. Karena telah terjadi penyimpangan akidah, telah terjadi bid'ah, bahkan kesyirikan dalam akidah. Kalau akidah kita benar, tauhid kita benar, prinsip-prinsip iman kita benar, dia berdasarkan ilmu. Allah mengatakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Dalam surah Kahfi ayat yang terakhir, barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya di hari kiamat, siapa yang mengharapkan perjumpaan, ya, dia melihat wajah Allah, dia berbicara dengan Allah, dia disapa oleh Allah di surga. Siapa yang berharap itu, maka hendaklah dia beramal saleh. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, jangan dia memperserikatkan Allah dengan sesuatu. Amal saleh ini berkaitan dengan furu', amaliyah, ibadah, ya. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini berkaitan dengan akidah. Ayat ini menunjukkan, ya, dua bahagian besar dari kesempurnaan Islam kita, dan siapa yang memiliki kesempurnaan Islamnya dengan kedua bahagian ini ada pada dirinya dengan benar, maka insya Allah redha, Allah suka
untuk berjumpa dengannya dengan di hari kiamat. Wa man kana yarju, siapa yang hendak berjumpa. Ya, mungkin banyak orang yang mau tapi Allah tidak mau. Ya. Banyak orang mau tapi Allah tidak mau. Ya, seperti kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Banyak orang yang mengaku cinta Allah, Allah tidak cinta dia. Apa syaratnya? Kata Allah, jika kalian mengaku cinta kepada saya, fattabi'uni, ikutilah nabiku, ikutilah Rasulullah, yuhibbukum Allah. Maka harapan cinta kalian, keinginan cinta kalian tidak bertepuk sebelah tangan. Allah akan balas dengan dia mencintai kalian juga. Kata ulama, bukan masalahnya kita mencintai Allah, tapi yang kita harapkan apakah Allah cinta kepada kita. Ya, silakan mengatakan cinta kepada Allah, tapi apakah Allah cinta kita? Ya, seperti ada orang yang mencintai si fulan, ya, setengah mati dia, ya, cinta, tapi fulan tidak mencintai dia. Ya, kasihan. Ya, ya. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ya, tegakkan syaratnya, laksanakan syaratnya. Apa syaratnya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Sama dengan ayat yang tadi. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia memperserikatkan sesuatu pun dengan Allah. Ya, karena siapa yang menyimpang keyakinan dan akidahnya dan dia terjerumus ke dalam syirik kepada Allah, rusak akidahnya, maka tidak ada amal saleh pada diri orang itu. Tidak ada amal saleh. Siapa yang rusak akidahnya, tidak ada amal saleh pada diri orang itu. Ya, karena Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah akan hapus semua amalannya, ibadah. Yaitu syirik, penyimpangan akidah, itu dikali 0. Ya, apapun yang dikali 0 sama dengan 0. Ya. Ikhwas sekalian, jamaah sekalian. Kata beliau, fa idza fasadatil aqidatu lam tuqbalil ibadatu wa batala ajruha. Dan batallah, terhapuslah balasannya. Ini urgensi kenapa kita belajar akidah. Ini urgensi kenapa hal yang penting untuk selalu kita perhatikan dan kita perbaiki, kita periksa pada diri kita adalah kaitannya dengan prinsip-prinsip iman dan akidah kita. Sekali lagi, kalau benar akidah kita, maka sedikit amal kita akan berlipat ganda di sisi Allah. Kata salafus salih, orang-orang dahulu, para sahabat salafus salih, mendahului orang-orang yang datang kemudian, bukan karena banyaknya sholat dan puasanya, bukan karena banyak sholat dan puasanya, tetapi mereka mendahului orang-orang setelah mereka karena apa yang ada dalam dada mereka, yaitu akidah. Ya, mereka beramal sedikit, tapi yujaruna katsiran, ya'maluna qalilan wa yujaruna katsiran. Mereka beramal sedikit, tapi diberikan balasan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam dada mereka. Kata salafus salih, Abu Bakar tidak menjadi mulia dan mengalahkan sahabat yang lain dan orang-orang, ya, generasi setelah mereka, bukan karena banyak sholat dan puasa, tetapi karena apa yang terdapat dalam hatinya. Apa itu? Akidah, prinsip iman, ya, yang menjadikan setiap amal dan ibadah kita itu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang yang rusak akidahnya, menyimpang prinsip-prinsip imannya, maka amalnya tidak menolong dia. Allah mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka sudah beramal dan capek, tempat kembalinya neraka.
Sahabat yang mulia Umar bin Khattab melihat seorang rahib pendeta dengan ibadah yang khusyuk, lalu beliau menangis. Ya, menangis karena membayangkan diri beliau, sekiranya beliau adalah pendeta itu yang sudah beribadah dengan begitu khusyuk, tetapi ibadah mereka ditolak oleh Allah karena akidahnya menyimpang, akidahnya adalah syirik. Lalu beliau membaca firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, dalam surat Al-Ghasyiyah. Amilah, mereka beramal beribadah, nasibah, capek berisian dan marah, tasla naran hamiyah, tempatnya neraka jahanam. Kenapa? Sekali lagi, ibadah kita tidak bermanfaat kalau akidah kita menyimpang dan rusak. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk diketahui oleh umat ini dan sebagai berita gembira kepada umat ini, motivasi yang besar kepada umat ini, agar mereka memperhatikan akidahnya. Karena dengan akidah yang benar, amal mereka yang sedikit akan menjadikan mereka masuk ke dalam surga Allah. Akidah yang masukkan kita ke dalam surga Allah. Nanti di dalam surga itu bertingkat-tingkat tempat kita di surga berdasarkan banyak sedikitnya pahala kita, timbangan pahala kita setelah ditimbang jamaah sekalian pada hari kiamat itu. Tetapi kunci surga itu adalah akidah kita. Tidak mungkin seorang menempati di mana tingkat surga yang dia masuki, padahal dia belum masuk ke dalam surga. Tidak bisa. Kunci surga itu adalah akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu kita ditempatkan oleh Allah sesuai dengan tingkatan-tingkatan amal yang kita lakukan. Maka sebaliknya, apabila akidah kita rusak, tidak diterima ibadah kita, dan hilanglah pahala yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang beribadah. Kama qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu, uhiya ilaika, saya telah wahyukan kepadamu Muhammad, wa ila alladziina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, para nabi, para rasul, la in asyrakta, nabi kita diingatkan oleh Allah, ya, ditujukan langsung kepada diri beliau, la in asyrakta anta, jika engkau syirik wahai Muhammad, Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan gugur, ya, wala takunanna minal khasirin, dan kau pasti akan menjadi orang yang merugi. Rasulullah diancam dan diingatkan oleh Allah berkaitan dengan tauhid, akidah. Kalau beliau syirik, maka gugurlah amalan beliau dan termasuk orang yang merugi. Demikian pula kita, min babil aula, siapa di antara kita yang syirik kepada Allah, yang menyimpang dan punya iktikad yang dilarang oleh Allah, maka akibatnya ibadahnya tidak diterima dan terhapuslah pahala dari amalannya itu. Ini urgensi usuluddin, pokok-pokok prinsip-prinsip agama atau akidah dalam kehidupan umat Islam. Sekali lagi, ada dua bagian besar dalam Islam dan keislaman kita. Yang pertama usuluddin, yang kedua furu'uddin, prinsip-prinsip, pokok-pokok dan cabang-cabang. Duanya merupakan satu kesatuan yang membentuk kesempurnaan Islam, tetapi yang satu adalah pokoknya, akarnya, yang lain adalah rantingnya, cabangnya. Tetapi tidak akan keluar ranting dan cabang-cabang yang sehat, yang kuat kalau akarnya mati. Tidak ada pohon tumbuh kalau akarnya mati. Ya, akarnya itu adalah akidah dan prinsip iman kita, usul iman. Ada cabang-cabangnya itu adalah furu' ibadah amaliyah dalam kehidupan kita sebagai muslim. Qala
Ibnu Abil Izzi fi muqaddimati syarh Tahawiyah. Amma ba'du fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyraful ulum id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum wa huwa al-fiqhul akbar bin nisbati ila fiqhil furu'. Ibnu Abil Izzi, pengarang kitab Aqidatul Tahawiyah, dalam mukaddimah kitab beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, ketika ilmu tentang usuluddin, ilmu tentang akidah adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, itu karena ilmu akidah ini mempelajari sesuatu yang paling mulia, yaitu Allah, hubungan kita dengan Allah, dan apa yang harus kita imani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa akidah itu asyraful ulum? Karena yang dikaji dan dipelajari, yang menjadi objek ilmu dan pengkajian akidah itu adalah sesuatu yang paling mulia, ya, maka dia menjadi ilmu yang paling mulia karena yang dikaji adalah sesuatu yang paling mulia. Apa yang dikaji dengan ilmu akidah? Allah Al-Khaliq, pencipta kita, ya. Jamaah sekalian, beliau mengatakan usuluddin yang merupakan asyraful ulum adalah fiqhul akbar. Fiqhul akbar, ada istilah fiqh, maka ada fiqhul akbar. Kenapa disebut fiqhul akbar? Karena ada fiqhul furu'. Apa itu fiqhul furu'? Yaitu fikih tentang amaliyah ibadah. Adapun fiqhul akbar, fikih yang mengkaji sesuatu yang paling besar, yang paling agung, yaitu fikih tentang bagaimana kita ma'rifah, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya, kata beliau, fiqhul akbar. Disebut fiqhul akbar untuk membandingkan dia dengan fiqhul furu'. Ya, fiqhul asghar yang mengkaji kaifiyat amaliyah, syara'i, ibadah, seperti yang kita sebutkan tadi, sholat, zakat, buyut, dan sebagainya. Maka sebelumnya itu ada fiqhul akbar yang dimaksud dengannya adalah akidah, dan disebut fiqhul akbar karena dikaji, dipelajari sesuatu yang paling agung dalam fikih ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengenal Dia, ya. Dan dalam perkataan salaf dikatakan, man kana billahi a'raf kana billahi akhsya. Siapa yang mengenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, karena para ulama tidak disebut ulama kecuali karena mereka memiliki dua ilmu ini. Dan ilmu yang pertama yang mereka miliki adalah fiqhul akbar, yang menjadikan mereka sangat takut kepada Allah, ya, sehingga pengamalan fiqhul furu'nya sempurna. Ya. Orang beribadah, dia melaksanakan perintah, tapi kalau dia belum sampai pada tingkat sangat takut kepada Allah, mungkin ibadahnya dia kerjakan sekedarnya, ala kadarnya. Atau kalau dia semangat dia kerjakan, kalau tidak dia tinggalkan lagi. Karena ada orang sholat seperti itu, tiba-tiba rajin sholat di masjid kelihatan, tiba-tiba satu bulan pun tidak kelihatan, ya, ada di, ya, pinggir-pinggir jembatan, pinggir-pinggir tembok, ya. Apa? Imamnya down, turun lagi. Tadinya semangat, ya, kelihatan, setelah itu berubah, ya.
Ada pun ulama yang benar-benar ulama, ya, yang rasa takutnya dimulai dari ilmu tentang ma'rifah kepada Allah dari fiqhul akbar, maka mereka istiqamah konsisten karena ilmu itu sudah menghujam di dalam dada mereka. Seperti kata Rasulullah dalam hadisnya, "Laisal imanu bitamanni wal khayal, walakinnal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqatul amal." Bukanlah iman itu sekedar tamanni, ucapan-ucapan, perkataan dan keinginan-keinginan, khayalan-khayalan, tetapi iman itu apa yang menghujam dan tertanam di dalam dada dibuktikan dengan amal. Orang yang tertanam dengan kuat imannya, maka amalnya adalah amal yang istiqamah, amal yang dina, yang terus-menerus, yang konsisten. Maka ini fiqhul akbar. Disebut fiqhul akbar sekali lagi karena yang dibahas adalah asraful ma'lum, yaitu Allah. Maka dia menjadi asraful ulum, ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada samma al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ma qalahu wa jam'uhu fi awratin min usuluddin al-fiqhul akbar. Kata beliau Imam Ibnu Abil Izzi, itulah sebabnya Imam Abu Hanifah, kata beliau rahimahullah, menyebutkan atau menamakan apa yang beliau katakan dan apa yang beliau tulis, apa yang beliau katakan dan apa yang beliau tulis dalam lembaran-lembaran tentang usul din, tentang akidah. Beliau menamakannya lembaran-lembaran itu yang beliau tulis itu dengan nama Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar, fikih yang besar, karena membahas sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia, yaitu ma'rifah, ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hajatul ibad ilaihi fawqa kulli hajatin. Bahwa kebutuhan kita sebagai hamba Allah kepada fiqhul akbar ini, kepada akidah ini, kepada usul ini, kebutuhan kita. Ya. Kira-kira apa itu yang namanya kebutuhan? Kalau tidak ada, maka kita bisa bermasalah. Sesuatu yang kita butuhkan, ya, sampai kita belajar kebutuhan itu dibagi-bagi. Kebutuhan primer, kemudian sekunder, tertier, bahkan ada lagi kebutuhan ekstra primer, ya, dibagi-bagi oleh manusia. Ya. Kebutuhan primer harus ada. Ya. Itu makna kebutuhan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita merasakan berkaitan dengan akidah yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita? Betul-betul dia adalah sebuah kebutuhan. Sudahkah kita merasakan selama kita hidup sebagai muslim? Sudahkah kita merasakan akidah itu adalah kebutuhan kita? Ya, yang kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi, wa hajatul ibadi ilaihi fawqa kulli hajatin. Kebutuhan kita kepada akidah ini, kepada tauhid, kepada prinsip-prinsip iman di atas kebutuhan kita yang baik. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, ya, kebutuhan yang baik. Di atasnya itu lagi kebutuhan kita kepada akidah, kebutuhan kita kepada Allah. Karena kita tidak bisa mengenal Allah dan tahu siapa itu Allah kalau kita tidak mempelajarinya lewat pintunya. Pintunya itu bernama fiqhul akbar, bernama akidah, bernama usuluddin. Jamaah sekalian. Oleh karena itu, kalau dikatakan dalam kaidah, ma la yatimul wajib illa bi fa'la wajib. Sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan, ya, maka menjadi wajib apa yang bisa mengantar kita kepada sesuatu ini. Wajib mengenal Allah, wajib beriman kepada Allah dengan beriman yang benar. Maka wajib
mempelajari ilmu akidah. Karena hanya dengan mempelajari ilmu akidah atau fikih akbar, kita sampai pada ilmu tentang iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar ilmu akidah itu wajib. Ya, tidak ada yang boleh mendapatkan unsur dispensasi untuk dia tidak belajar akidah. Karena kapan dia boleh tentang akidah, maka dia terancam neraka. Wal-iyadu billah. Bahkan sekali lagi, semua amal dan ibadah yang dia lakukan dalam keadaan dia jahil dengan akidah yang benar, maka amal dan ibadahnya itu gugur dan pahalanya tidak diberikan kepadanya. Jamaah sekalian, wa daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Ya, kebutuhan setiap manusia kepada akidah ini di atas kebutuhan yang lain. Li'annahu la hayata lil qulubi wa la na'ima wa la tumanina illa bi an ta'rifa rabbaha aw bi an tu'rafa rabbuha wa ma'buduha wa fadiluha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Li'annahu la hayata lil qulubi wa la na'ima wa la tumanina illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fadilaha bi asma'ihi wa sifatihi. Karena tidak ada kehidupan bagi hati kita. Hati ini hidup atau mati atau sakit, sama dengan jasad. Jasad manusia sakit, lemah, ya, kuat, sehat, atau dia mati. Begitu pula dengan hati kita. Hati ini hidup, hati ini kuat, tapi hati juga sakit, hati lemah, bahkan hati wal-iyadu billah mati. Adapun kehidupan hati itu dan kenikmatan, kelezatan hati, perhatikan. Ya. Ada orang yang mati, ada orang yang meninggal. Kemudian ulama mengatakan kasihan orang itu meninggal, dia belum merasakan kenikmatan hidup di dunia. Terus ditanya kenapa? Ini yang mati orang yang kaya. Tidak mungkin dia belum merasakan kenikmatan hidup di dunia. Maksudnya dia belum merasakan kenikmatan hakiki, kelezatan iman, kenikmatan hati beriman kepada Allah. Al-lazzatul iman, kelezatan iman. Kasihan dia sudah meninggal, dia belum merasakan kelezatan iman. Berapa banyak orang meninggal, ya, meninggalkan dunia ini, dia belum merasakan kelezatan hati, kelezatan iman. Yang hanya didapatkan sekali lagi kehidupan hati dan kenikmatan dalam hati manusia, ketenangannya, kecuali ketika hati itu mengenal siapa Rabbnya, siapa yang dia sembah, siapa yang menciptakan dia. Dia mengenal zat ini dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Inilah sebab kehidupan hati dan kenikmatan hati dan yang menyibukkan hati kita. Perhatikan, ini ya, badan kita disibukkan dengan apa? Badan kita disibukkan dengan makan, dengan bersolek, dengan berdandan, dengan ganti baju, ya, dengan fitness macam-macam. Ya, lalu badan kita menjadi sibuk. Hati kita juga ada kesibukannya. Ya, kesibukan hati kita diciptakan Allah hati ini untuk dia sibuk, untuk dia hidup. Kesibukan dan kehidupannya adalah ketika hati ini bersambung dan sibuk untuk lebih dekat, lebih mengenal siapa yang telah menciptakan dia. Itulah sumber kehidupannya, sumber kebahagiaannya ketika dia mengenal penciptanya, Rabbnya, yang seharusnya dia sembah dengan semua nama-nama yang dimiliki Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Siapa di antara manusia yang hatinya kosong, hatinya miskin, dia tidak mengenal Allah, tidak tahu siapa Allah, waliyadu billah, dia adalah orang yang paling merugi, tidak merasakan bahwa di dunia ini sudah ada yang namanya kelezatan sebelum kelezatan di surga. Kata ulama, al-jannatu jannatan, al-jannatu fid dunya wal jannatu fil akhirah. Ada dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga di dunia, maka ditakutkan dia tidak merasakan surga akhirat.
Surga di dunia ini adalah kelezatan ketika kita taat beribadah kepada Allah karena kita mengenal siapa Allah yang telah menciptakan kita. Siapa yang mengenal Allah? Kenapa menjadi surga dunia ini? Karena dialah orang yang paling mantap, orang yang paling berani. Dia tidak takut kepada siapapun. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, wa yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna lawmata laim. La yakhafuna lawmata laim. Dia tidak takut. Ya. Kenapa orang takut? Ya, gelisah karena takut. Tetapi kalau orang itu telah diberikan dan dipilih oleh Allah, dengan hatinya dia mengenal Allah, maka dia tidak takut, dia tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, karena dia kuat ketika Allah menjadi Rabb-nya dan ilah yang dia sembah. Yang terakhir, wa yakunu ma'a dzalika kulluhu ahabbu ilaiha mimma siwa wa yakunu sa'duha fima yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'il khalqi. Ketika hati telah mengenal Allah, ya, maka itulah yang paling dia cintai daripada semua yang lain dalam kehidupannya di dunia ini. Dan semua usaha, ya, kesibukan yang dia lakukan dalam rangka untuk dia lebih dekat kepada Allah, tidak kepada yang lain. Siapa yang telah mengenal Allah, tahu siapa Allah, maka yang lain itu akan menjadi enteng, akan menjadi ringan, akan menjadi biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa lagi, yang harus betul-betul perhatikan. Ketika dia telah mengenal Allah, dia sudah tertuju kepadanya, perhatiannya kepadanya, dan siapa yang tertuju perhatiannya kepada Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan. Ya, fadkurun, ya, udkuruni, adkurkum, kata Allah. Ingatlah saya, maka saya akan ingat kepada kalian. Intan surullah yang sur. Siapa yang di pagi harinya yang pertama dalam renungan, perhatian dan kegundahannya adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan didatangkan di hadapannya dan dunia ini menuntut, menghina, menyerahkan diri kepadanya. Tapi siapa yang di pagi harinya, ya, kegundahannya, kesulitannya, kesusahannya adalah dunia, dia takut, dia urus dunianya, dan dia tidak peduli dengan Allah, Allah akan datangkan kemiskinan di hadapan kedua matanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang mengenal Allah, ya, adalah orang yang kuat, orang yang bahagia, orang yang tenang, dan itu adalah natijah buah dari kita belajar tentang akidah. Jadi kenapa kita belajar akidah? Supaya kita menemukan kehidupan yang bahagia, kehidupan tenang, kehidupan enteng, kehidupan bersahaja, kehidupan jauh dari gelisah, kalau macam-macam yang menimpa kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah mencukupi kita. Allah berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai ketika dia meninggal, maka datang malaikat menghibur dia, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, jangan ragu. Ya, kau dijaga oleh Allah, diberikan berita gembira kepadamu di surga nanti. Ya, di surga. Sekali lagi, siapa yang ingin masuk ke dalam surga akhirat, hendaklah dia masuk ke dalam surga di dunia ini. Apa surga ini? Itu tadi, keyakinan kepada Allah, ketenangan, nikmat, kelezatan ibadah, taat kepadanya, tidak gelisah dengan yang lain. Karena Allah memberikan kepada kita kekuatan jiwa, kekuatan iman, perlindungan. Karena kita berjuang, bermujahadah untuk selalu mendekatkan diri kita kepadanya. Dan sekali lagi, ini adalah buah dari kita berilmu dan mempelajari persoalan akidah, usuluddin, ya, yang sangat agung dan sangat mulia. Dia adalah asbabul ulum, ini syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Karena yang kita pelajari dalam ilmu yang sangat mulia ini adalah sekali lagi ilmu tentang Allah, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini kajian kita untuk malam ini semoga bermanfaat dan mengingatkan kita semua, dan khususnya kepada kami pribadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar hanya datang dari Allah, dan jika ada kesalahan dan kekurangan datang dari kami yang lemah.
yang kurang dan dari syaitan yang dilaknat oleh Allah. Kita akhiri dengan istighfar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله دستوري